Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping Social Project dengan Muhid di sini. Jadi di konten ini saya ingin menjelaskan bahwa kita akan membahas tentang informasi-informasi seputar bantuan sosial dan pencairannya dan permasalahan penyelesaian saldo tidak cair. Jadi untuk sahabat sosial yang tidak berminat silahkan di skip, tapi kalau berminat jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita bahas. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, selalu jaga kesehatan, serta saya doakan seluruh penonton channel kami diberikan rezeki yang melimpah seperti itu. Dan untuk yang pertama ini kita akan membicarakan tentang beberapa pertanyaan yang pertanyaannya berulang. Jadi seperti pertanyaan bagaimana cara mendaftar bansos? Seperti itu ya, di masa pandemi seperti ini semua memburu bansos, apalagi di wilayah-wilayah yang melaksanakan PPKM. Otomatis semua kegiatan terbatas, menjual pun kadang-kadang dibatasi, belum ada pembeli sudah ditutup lagi, ya itu tidak bisa dipersalahkan karena memang kita berusaha menyambung hidup seperti itu sahabat. Jadi untuk sahabat sosial yang bertanya ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mendaftar bansos pemerintah? Seperti itu ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang begini. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial sekarang itu melalui Kementerian Sosial atau Dinas Sosial yang ada di kabupaten kota masing-masing dan menggunakan dasar data itu DTKS. Jadi banyak bansos yang dikelola oleh pemerintah pusat, baik itu PKH, sembako, BST, ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali bansos. Itu menggunakan dasar data DTKS. Cara untuk supaya kita ada di dalam data DTKS yang pertama, ya, karena kita sudah otomatis sudah terdaftar sebelumnya mungkin ya, dengan cara mengecek apakah data keluarga kita sudah ada di dalam DTKS atau tidak, dengan cara di sini linknya, kita akan taruh di sini linknya. Jadi tinggal diikuti prosedurnya. Jika di situ data kita tidak terdaftar, maka di situ kita harus merekomendasikan, karena kalau untuk pendataan itu tidak ada pendataan sebetulnya, adanya rekomendasi data. Jadi kita yang ada di tingkat masyarakat terbawah ya, sebagai masyarakat umum, itu akan direkomendasikan oleh pihak pemerintah RT. Jadi Pak RT bisa merekomendasikan nama-nama yang ada di RT-nya untuk diajukan ke pihak dusun, dan pihak dusun pun bisa mengambil data-data ini untuk diajukan di tingkat desa. Jadi saat di desa atau kelurahan itu data dikumpulkan, setelah itu dilakukan musyawarah. Jadi dilihat apakah nama-nama yang diajukan ini sudah sesuai dengan kriteria calon penerima bansos pemerintah, seperti ya kehidupannya bagaimana, pendapatannya bagaimana, seperti itu ya. Jika memang layak untuk mendapatkan bansos, maka pemerintah desa atau kelurahan bisa mengajukan ke dinas sosial atau kota ataupun kabupaten untuk selanjutnya direkomendasikan ke dalam data SIS-NG. Nah, jadi nanti setelah dimasukkan ke dalam data SIS-NG dalam 1 tahun itu ada 2 kali penginputan. Setelah itu data akan diinput ke SIS-NG pusat dan selanjutnya akan direkomendasikan menjadi data DTKS. Jika lolos ke dalam data DTKS bisa dicek yang link yang tadi seperti itu. Terus apakah setelah masuk dalam DTKS akan dapat bansos? Jadi penerima bansos itu ada kriterianya. Di dalam data DTKS itu ada namanya desil 1, 2, 3, dan 4. Dan di masing-masing desil itu ada jenis bantuan yang kemungkinan bisa diterima. Jadi nanti akan kita tampilkan di sini atau di sini, silahkan dibaca. Itu untuk bagaimana cara mendapatkan bansos, yaitu data dari sahabat sosial sudah ada di dalam DTKS. Bagaimana bisa di dalam DTKS? Ya tadi itu
seperti itu tadi rekomendasinya dari RT, dusun, desa, kelurahan. Ya, setelah itu diajukan ke dinas sosial kabupaten kota, setelah itu lanjut ke pusat seperti itu. Jadi kalau datanya itu masuk kategori penerima bansos sesuai dengan kriteria yang ada, maka nama itu akan muncul dan akan dicari di mana rumahnya, tempat tinggalnya untuk divalidasi. Selanjutnya di penerima bansos pemerintah ataupun bansos yang sifatnya mendadak ya, kayak BLT, dana desa, itu bisa lewat musyawarah desa yang belum menerima bantuan pemerintah supaya tidak terjadi bansos double. Seperti itu. Itu permasalahan bagaimana cara mendaftar, penjelasan seperti itu. Untuk yang kedua seperti itu. Bagaimana mengatasi dana tidak cair seperti itu. Saya akan jelaskan. Jadi permasalahan data tidak cair itu adanya anomali data yang sebelumnya tidak terdeteksi. Setelah terdeteksi maka ada namanya penangguhan sebelum pencairan, yaitu perbaikan dulu. Perbaikan data di sini bisa melalui SysNG online yang bisa memperbaiki, yaitu operator SysNG. Jadi saat bantuannya kita tidak lancar atau bantuannya tertunda, ada pendamping yang disiapkan di setiap daerah atau wilayah. Bisa melalui pendamping PKH, bisa melalui TKSK. Nah, jadi tergantung dari bansos apa. Jika itu berkaitan dengan bansos PKH, maka pendampingnya adalah pendamping PKH. Sedangkan untuk bansos sembako ataupun BST itu bisa konsultasinya ke TKSK. Karena memang untuk hari ini atau di wilayah kami itu yang memegang sembako dengan BST itu TKSK. Tapi mungkin sama dengan yang ada di wilayah sahabat sosial. Tinggal dicari informasinya. Seperti itu. Itu permasalahan perbaikan data. Data tidak cair karena datanya bermasalah. Seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa memberikan jawaban dari sahabat sosial yang bertanya seperti itu. Terus saya memiliki KKS tapi disimpan oleh orang lain seperti itu ya, karena ada juga yang bertanya kepada saya bahwa di tempat saya KKS-nya dipegang oleh seseorang seperti itu. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa KKS dan nomor PIN serta buku tabungan itu dipegang KPM, jadi tidak bisa diserahkan kepada orang lain karena itu bisa mengakibatkan kerugian dari sahabat sosial, yaitu saldonya bisa ditarik secara bebas oleh orang lain dan bisa ada pengambilan tanpa sepengetahuan dari sahabat sosial. Karena ATM itu bisa dikatakan tempat dan PIN itulah kuncinya. Jadi kalau kita berikan ATM, kita berikan PIN, maka sama saja kita memberikan sesuatu dan kita kehilangan. Kayak kita kasih motor pas kuncinya, jadi dibawa kabur, hilang, kita tidak dapat apa-apa. Jadi ingat, jaga KKS serta PIN-nya di rumah. Bila perlu simpan di tempat yang aman. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi KKS harus dipegang, tidak boleh diberikan kepada yang bukan pemiliknya. Seperti itu. Selanjutnya apalagi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya. Saya terdaftar di dalam cek bansos ya, dicek ada namanya dan statusnya kadang-kadang sementara proses ataupun menerima. Itu biasanya di website itu biasanya tidak update. Jadi untuk lebih jelasnya bisa menemui pendamping untuk mengecek apakah ada namanya di dalam DTKS yang dipegang oleh pendamping, karena mereka memegang data yang update. Malahan by name by address ya, BNBA, by name by address, supaya kita tidak menjadi curiga dan mencurigai seperti itu. Terus apa lagi ya? Terus tips aman pencairan bagaimana supaya tidak terjadi pungli seperti itu ya. Jadi cara untuk pencairan bansos yang aman itu yang pertama, pegang KKS sendiri, pegang PIN sendiri, lebih bagus dihafal.
Dan dalam pencairannya itu bisa didampingi oleh pendamping jika kita tidak bisa mencairkan sendiri, tapi dengan catatan kartu KKS tetap dipegang oleh KPM. Pendamping hanya menemani untuk pergi ke ATM ataupun agen penyaluran untuk sekalian belajar bagaimana cara bertransaksi seperti itu. Jika sudah mahir, bisa saja mencairkan sendiri di agen-agen yang tersebar di wilayah sahabat sosial, baik itu BRI, BNI ya, intinya Bank Himbara seperti itu ya, di ATM Himbara bisa. Nah, terus apalagi? Jika masih ada pertanyaan yang bisa kami jawab, jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial bisa mendapatkan updatean info terbaru dan bisa bertanya di kolom komentar supaya kami bisa membantu dan menjelaskan agar tidak ada lagi informasi yang merugikan dari sahabat sosial. Mungkin cukup sekian, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di Tanya Pendamping. Terima kasih.